Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fatur Rahman, NIM 20070101135 dari kelas 2C. Saya akan membahas tentang perkembangan kognitif pada anak dengan pendekatan teori Jean Piaget. 1. Pengertian. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentan kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Teori Piaget sering disebut genetik epistemologi atau epistemologi genetik, karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan developmental, bukan warisan biologis atau keturunan. Piaget menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibanding dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya juga bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. 2. Tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget. Tahap-tahap yaitu sensomotorik umur 0 sampai 2 tahun, kemampuan menunjukkan pada konsep permanensi objek, yaitu kecakapan psikis untuk mengerti bahwa suatu objek masih tetap ada meskipun pada waktu itu tidak tampak oleh kita dan tidak bersangkutan dengan aktivitas pada waktu itu. Tetapi pada stadium ini permanen objek belum sempurna. 2. Praoperasional umur 2 sampai 7 tahun, perkembangan kemampuan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan objek yang ada di sekitarnya, berpikir masih egosentris dan berpusat. Yang 3. Operasional umur 7 sampai 11 tahun, kemampuan mampu berpikir logis, mampu konkret, memperhatikan lebih dari satu dimensi sekaligus, dan juga dapat menghubungkan dimensi ini satu sama lain. Kurang egosentris, belum bisa berpikir abstrak. Yang keempat, operasional formal, umur 11 tahun sampai dewasa, kemampuan mampu berpikir abstrak dan dapat menganalisis masalah secara ilmiah dan kemudian menyelesaikan masalah. Tahap periode sensorimotor, subtahap skema refleks, muncul saat lahir sampai usia 6 minggu dan berhubungan terutama dengan refleks. Subtahapan fase reaksi sirkular primer dari usia 6 minggu sampai 4 bulan dan berhubungan terutama dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan. 3. Subtahap fase reaksi sirkular sekunder, muncul antara usia 4 sampai 9 bulan dan berhubungan terutama dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. Yang 4. Subtahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder, muncul dari usia 9 sampai 12 bulan. Saat perkembangannya, kemampuan untuk melihat objek sebagai sesuatu yang permanen walau kelihatannya berbeda kalau dilihat dari sudut berbeda, atau permanensi objek. 5. Subtahapan fase reaksi sirkular tersier, muncul dalam usia 12 sampai 18 bulan dan 21 berhubungan terutama dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, subtahapan awal representasi simbolik berhubungan terutama dengan tahapan awal kreativitas. B. Tahapan praoperasional. Pemikiran praoperasi dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. Ciri dari tahapan ini adalah operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. Dalam tahapan ini, anak belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan gambar dan kata-kata. Pemikirannya masih bersifat egosentris. Anak kesulitan untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Anak dapat mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri seperti mengumpulkan semua benda merah walau bentuknya berbeda-beda, atau mengumpulkan semua benda bulat walau warnanya berbeda-beda. C. Tahapan operasional konkret, muncul antara usia 6 sampai 12 tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. Proses-proses penting selama tahapan ini adalah satu, pengurutan. Kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Contohnya, bila diberi benda
berbeda ukuran, mereka dapat mengumpulkan dari benda yang paling besar ke yang paling kecil. 2. Klasifikasi. Kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lain, termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lain ke dalam rangkaian tersebut. 3. Disentering. Anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Sebagai contoh, anak tidak akan lagi menganggap cangkir lebar tapi pendek lebih sedikit isinya dibanding cangkir kecil yang tinggi. Selanjutnya, reversibility. Anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke dalam keadaan awal. Untuk itu, anak dapat dengan cepat menentukan bahwa 4 tambah 4 sama dengan 8, 8 kurang 4 akan sama dengan 4. Konservasi. Memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Sebagai contoh, bila anak diberi cangkir yang seukuran dan isinya sama banyak, mereka akan tahu bila air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeda, air di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi cangkir lain. Misalnya, penghilangan sifat egosentrisme. Kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain atau bahkan saat orang lain tersebut berpikir dengan cara yang salah. Sebagai contoh, tunjukkan komik yang memperlihatkan Siti menyimpan boneka di dalam kotak, lalu meninggalkan ruangan, kemudian Ujang memindahkan boneka itu ke dalam laci. Setelah itu baru Siti kembali ke ruangan. Anak dalam tahap operasi konkret akan mengatakan bahwa Siti akan tetap menganggap boneka itu adalah di dalam kotak walau anak itu tahu bahwa boneka itu sudah dipindahkan ke dalam laci oleh Ujang. D. Tahapan operasional formal. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahapan ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Biasa mengemukakan bahwa sejak usia balita, seorang telah memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya. Kemampuan ini masih sangat sederhana, yakni dalam bentuk kemampuan sensor motorik dan memahami dunia mereka secara aktif. Anak-anak menggunakan skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. 3. Kritik terhadap teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget memandang bahwa tahap perkembangan kognitif sebagai struktur pemikiran yang seragam, akan tetapi beberapa konsep operasional konkret tidak muncul secara sinkron atau serempak. Para teoritisi developmental kontemporer sepakat bahwa perkembangan kognitif anak tidak bertahap seperti yang diyakini oleh Piaget. Kritikan juga mengarah pada pandangan Piaget tentang melatih anak untuk menalar pada level yang lebih tinggi. Beberapa anak yang pada tahap perkembangan kognitif seperti praoperasional dapat dilatih untuk menalar seperti tahap kognitif yang lebih tinggi, misalnya operasional konkret. Ini menimbulkan problem pada Piaget. Dia mengatakan bahwa pelatihan seperti itu tidak efektif dan dangkal, kecuali si anak berada dalam titik transisi kedewasaan antara tahapan tersebut. 4. Kesimpulan. Pandangan teori perkembangan kognitif mempunyai pengaruh besar untuk memahami bagaimana anak memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Karya Piaget telah memperluas pemahaman kita tentang bagaimana kognisi perkembangan. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki tahap pemahaman yang berbeda pada usia yang berbeda pula. Pengetahuan anak terbentuk secara berangsur sejalan dengan pengalaman yang berkesinambungan dan bertambah luasnya pemahaman tentang informasi-informasi yang ditemui. Anak memiliki urutan dalam tahap perkembangan kognitifnya, dan pada setiap tahap, baik kuantitas informasi maupun kualitas kemampuannya menunjukkan peningkatan. Berikut kembali link referensi yang digunakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.